Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Padilla dengan NIM D02211031 dari kelas Informatika D. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas yang telah saya kerjakan yang berjudul Sistem Informasi Pembayaran SPP di SMK Negeri 7 Majene berbasis web menggunakan metode waterfall. Langsung saja, yang pertama ada identifikasi masalah. Masalah yang sering kali terjadi di sekolah SMK Negeri 7 Majene, yaitu tercecernya tanda bukti pembayaran SPP siswa. Kemudian yang kedua yaitu pembayaran SPP masih dilakukan secara manual pada buku. Kemudian yang ketiga yaitu prosesnya memakan waktu yang sangat lama. Dan yang keempat, informasi yang disampaikan para siswa kepada orang tuanya kerap kali kurang akurat. Dan yang terakhir ada jarak antara rumah siswa dengan sekolah yang jauh. Kemudian ada analisis sistem. Yang pertama yaitu tercecernya dokumen penting para siswa akibat kecerobohan staf. Siswa tidak bisa mengakses apapun dan mengetahui informasi pembayaran SPP yang namanya berapa, kekurangan pembayaran, dan tanggal terakhir pembayaran yang dilakukan. Kemudian yang kedua yaitu para siswa hanya dapat bertanya kepada staf tata usaha. Jika banyak siswa yang datang kepada staf tata usaha dan bertanya satu persatu mengenai pembayaran SPP, ini dapat menyita waktu yang sangat lama karena staf tata usaha harus mencari satu persatu nama siswa dalam catatan buku besar. Kemudian yang terakhir yaitu hilangnya tanda bukti pembayaran SPP sehingga kita membutuhkan sebuah sistem yang lebih mudah dan dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Kemudian ada analisis masalah. Yang pertama yaitu kebutuhan data. Di sini kita membutuhkan 3 data untuk membuat sistem ini. Yang pertama ada data siswa, yaitu NIS, nama, alamat, jenis kelamin, agama, tempat lahir, tanggal lahir, kelas, dan nomor HP. Dan data yang kedua yaitu data petugas. Yang pertama yaitu ID petugas, nama, alamat, nomor HP, dan nomor rekening. Kemudian ada data pembayaran. Nomor pembayaran, ID petugas, NIS, nama, kelas siswa, jumlah pembayaran, tanggal pembayaran, metode, dan status pembayaran. Dan ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang saya gunakan yaitu yang pertama ada wawancara. Yang kedua ada analisa dokumen, dan yang ketiga yaitu data elektronik. Wawancara ini data diambil dari wawancara dengan informasi yang langsung diambil dari siswa maupun staf petugas yang ada di sekolah tersebut. Kemudian analisa dokumen. Dokumen yang dikumpul para siswa pada saat pembayaran, kita bisa mengambil data-data siswa dari dokumen tersebut. Kemudian data elektronik. Data elektronik ini diambil dari data-data yang akan dikumpulkan nanti siswa pada saat mengisi sistem informasi ini. Kemudian yang kedua ada kebutuhan fungsional. Proses sistem pembayaran, yaitu proses ini adalah proses utama pada sistem ini. Di dalam proses sistem pembayaran ada proses login dan proses input. Proses login yaitu di mana proses ini untuk membedakan antara siswa dan petugas administrasi. Sistem ini memberikan pilihan login sebagai siswa atau sebagai petugas administrasi. Sistem ini juga memberikan pilihan jika belum memiliki akun, kita akan mengklik daftar. Jika kita sudah mendaftar, akan langsung login. Kemudian ada proses input. Nah, pada sistem ini pengguna dapat melakukan penginputan data, pengeditan, dan mengupdate data, kemudian penghapusan, terus penyimpanan data. Penginputan ini dapat menginputkan data-data siswa, petugas, maupun pembayaran. Kemudian di pengeditan digunakan untuk memperbaiki jika terjadi kesalahan dalam penginputan data. Kemudian hapus digunakan untuk menghapus data-data yang sudah tidak digunakan lagi. Kemudian penyimpanan digunakan untuk menyimpan data siswa, data petugas, dan data pembayaran agar data tidak hilang. Kemudian di dalam input juga kita bisa ada proses logout, logout.
digunakan untuk keluar dari sistem. Program ini mampu menampilkan data yang sudah diinputkan. Kemudian yang kedua yaitu proses kelola data. Nah, untuk proses yang kedua yaitu ada proses kelola data. Pada proses ini menyimpan semua data, baik data siswa, data petugas maupun data pembayaran. Kemudian yang ketiga ada proses data pembayaran. Nah, sistem ini dapat menampilkan data laporan informasi kepada petugas administrasi, yaitu info profil petugas, info data siswa, dan info data pembayaran, info profil sekolah juga. Kemudian kepada siswa ada info profil siswa, info profil sekolah, info status pembayaran, info metode pembayaran yang dilakukan, dan ada info status yang di status pembayaran. Kemudian kepada data pembayaran, info data pembayaran, dan info laporan bukti pembayaran. Kemudian yang ketiga ada kebutuhan non fungsional. Yang pertama yaitu software yang digunakan adalah MySQL. Nah, MySQL ini menyimpan semua database. Kemudian yang kedua ada spesifikasi laptop. Sistem operasi yang digunakan Windows 11, prosesor yang digunakan Intel Celeron, dan memori 4 GB. Kemudian ada keamanan. Keamanan ini membuat sistem informasi pembayaran SPP ini sangat aman dan melindungi dari akses yang tidak sah, dan juga melindungi dari kebocoran data dan terjadinya penipuan. Kemudian ada keandalan. Keandalan ini digunakan secara rutin selama masa pembayaran SPP dan jarang mengalami gangguan. Kemudian ada kemudahan pengguna. Sistem informasi SPP harus mudah digunakan oleh pengguna, baik siswa maupun petugas administrasi yang ada di sekolah. Kemudian ada informasi. Informasi ini diletakkan pada halaman depan, menampilkan profil sekolah, visi misi, juga waktu dimulai dan berakhirnya masa pembayaran SPP ini. Selanjutnya yaitu rancangan basis data yang digunakan lengkap dengan diagram ERD serta model tabel yang dibutuhkan. Oke, langsung saja di sini saya akan masuk ke yang bagian D, rancangan basis data yang digunakan lengkap dengan ERD serta model tabel yang dibutuhkan. Rancangan basis data yang saya gunakan adalah basis data relasional. Basis data relasional ini yaitu data yang menggunakan tabel yang saling berhubung untuk menyimpan data. Ada 3 teknik yang digunakan pada perancangan basis data relasional. Yang pertama yaitu konseptual database design. Pada konseptual database design ini adalah proses membangun suatu model berdasarkan informasi yang digunakan oleh sekolah ini. Kemudian yang pertama ada identifikasi tipe entity atau tipe entitas. Nah, ini adalah tabel identifikasi entitas, yaitu ada nama entitas, keterangan entitas, dan kegiatan. Pada entitas siswa, kegiatannya itu mendaftar, membayar SPP, mengikuti pelajaran, dan mengikuti ujian. Entitas petugas administrasi, kegiatannya itu menerima pembayaran SPP, mencetak bukti pembayaran, dan memproses pengambilan dana. Kemudian entitas pembayaran, melakukan pembayaran SPP, mencetak bukti pembayaran, dan mengajukan pengembalian dana. Yang kedua yaitu atribut domain. Atribut domain ini seluruh kemungkinan nilai yang dapat diberikan ke suatu atribut.
Nah, contohnya seperti tabel yang ada di bawah ini. Contohnya yaitu entitas siswa, atribut NIS. Nah, domainnya yaitu integer dengan panjang maksimal 10 karakter. Kemudian lanjut ke tampilan ERD. ERD merupakan sebuah model untuk menyusun database agar dapat menggambarkan data yang mempunyai relasi dengan database yang akan didesain. Contohnya seperti gambar ini. Penjelasannya, relasi antar entitas. Entitas data siswa atribut bisa dilihat di sini. Atributnya ada NIS, nama, alamat, jenis kelamin, agama, tempat lahir, tanggal lahir, kelas, dan nomor HP. Siswa ini dilayani oleh petugas administrasi. Dari siswa ke petugas yaitu many to one. Many to one yang diartikan oleh banyak siswa ke satu petugas. Kemudian petugas ini yang memiliki atribut ID, nama, alamat, nomor HP, dan nomor rekening. Petugas ini membuat laporan yang mana dari petugas yaitu one ke laporan many. Jadi one to many. Di sini diartikan yaitu satu petugas bisa membuat banyak laporan. Kemudian ada pembayaran. Di sini ada pembayaran bisa ini atribut dari pembayaran, nomor pembayaran, ID, NIS, nama siswa, kelas, jumlah pembayaran, tanggal pembayaran, metode, dan status. Pembayaran ke siswa. Siswa ke pembayaran yaitu one to many. Satu siswa bisa melakukan banyak pembayaran. Ini ada relasi antar entitas. Atributnya tadi yang sudah saya sebutkan. Langsung saja. Kedua ada logical database design. Nah, dalam langkah ini memilih DBMS yang akan digunakan untuk mengimplementasikan desain database. Yang pertama ada desain tabel. Desain tabel ini disebut dengan menggunakan PHP MySQL dengan membuat 3 tabel yang saling berhubungan dan menggunakan auto increment, menggabungkan antara primary key dan menjadi origin key pada tabel lain. Berikut gambarnya. Yang ketiga ada physical database design. Pada langkah ini meliputi pembuatan indeks pada tabel dan mengelompokkan beberapa tabel. Nah, yang pertama ada struktur tabel. Ini adalah tabel siswa. Kemudian yang kedua ada tabel petugas administrasi. Dan yang ketiga ada tabel pembayaran. Kemudian yang kedua ada struktur penyimpanan. Di sini saya menggunakan struktur penyimpanan relasional yang menyimpan data dalam tabel-tabel yang saling berhubungan. Kemudian pada indeks. NIS pada tabel pembayaran untuk mempercepat pencarian data pembayaran SPP berdasarkan nama siswa. ID pada tabel pembayaran yaitu untuk mempercepat pencarian data pembayaran berdasarkan petugas. Kemudian nomor pembayaran pada tabel pembayaran yaitu untuk mempercepat pencarian dan pembayaran SPP berdasarkan nomor pembayaran. Yang keempat yaitu optimasi kerja. Yang pertama ada normalisasi. Di sini saya menggunakan tahap-tahap normalisasi. Di sini ada gambarnya. Yang pertama 1NF. Yang di sini yaitu tabelnya belum terpecah belah. Kemudian ada bentuk yang kedua. Di sini tabelnya sudah dipecah tapi masih ada kolom yang kosong. Yang ketiga ada bentuk yang ketiga, di sini sudah lengkap. Kemudian ada kompresi data. Di sini contoh DDL, Data Definition Language, untuk physical database design. Nah, di sini ada perintahnya, create tabel siswa.
kredit tabel pembayaran, dan kredit tabel petugas. Kemudian bagian yang kelima ada di IFD. Yang pertama yaitu diagram konteks. Diagram konteks ini menggambarkan tentang interaksi antara siswa dan petugas. Diagram terdapat dua entitas luar, yaitu siswa dan petugas. Bisa dilihat dari sini. Siswa dan petugas administrasi login, kemudian sistem pembayaran mengkonfirmasi login dari siswa dan petugas administrasi. Siswa masuk untuk melihat informasi pembayaran ke sistem pembayaran. Kemudian sistem pembayaran memberikan bukti pembayaran. Di sini administrasi mengelola data ke sistem pembayaran. Kemudian petugas administrasi juga mengirimkan laporan ke kepala sekolah dalam bentuk cetak. Kemudian ada di IFD level 0. Di IFD level 0 ini bedanya dengan yang pertama, yaitu di IFD level 0 ini lebih kompleks. Di sini tercantum prosesnya ada 3. Proses yang pertama yaitu sistem pembayaran, yang kedua kelola data, dan yang ketiga data pembayaran. Kemudian di sini ada deskripsinya. Proses sistem pembayaran. Siswa dan petugas login ke sistem pembayaran dan sistem mengkonfirmasi login. Pada proses kelola data, petugas administrasi memasukkan semua data siswa dan data petugas dan pembayaran. Setelah semua data tersimpan, kemudian diproses data pembayaran sesuai dengan instruksi pembayaran. Kemudian ada proses data pembayaran. Pada proses ini, data-data pembayaran yang dimasukkan oleh siswa akan ditampilkan di sini. Petugas administrasi membuat laporan ke kepala sekolah dalam bentuk surat atau hasil cetakan komputer. Nah, di sini ada di IFD level 0. Di IFD level 0 ini lebih kompleks. Bisa dilihat dari gambarnya. Di sini ada rincian prosesnya. Proses sistem pembayaran. Proses ini adalah proses utama yang ada pembayaran. Kemudian ada proses login, di mana proses ini membedakan antara siswa dan petugas administrasi dari username dan passwordnya. Sistem ini memberikan pilihan login sebagai siswa atau petugas administrasi. Proses input dan proses kelola data, proses data pembayaran, Nah, lanjut ke bagian modul. Modul yang saya gunakan di sini yaitu manajemen data. Deskripsinya itu, modul ini bertanggung jawab untuk mengelola data sistem seperti data siswa, data petugas, dan data pembayaran. Manfaatnya yaitu modul ini diperlukan untuk menyimpan dan mengelola data yang dibutuhkan untuk proses pembayaran. Modul yang kedua yaitu keamanan. Modul ini bertanggung jawab untuk melindungi sistem dari serangan seperti serangan malware, serangan denial of service, dan serangan phishing. Manfaatnya, modul ini diperlukan untuk melindungi data sistem dari penyalahgunaan. Kemudian ada analitik. Nah, modul ini bertanggung jawab untuk menganalisis data, untuk mengumpulkan dan menganalisis data sistem. Manfaatnya, modul ini dapat digunakan untuk menganalisis data pembayaran untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pembayaran. Yang keempat ada manajemen transaksi. Modul ini mengelola semua transaksi keuangan yang dilakukan oleh pengguna, termasuk transfer uang, pembayaran tagihan, dan lain-lain. Manfaatnya yaitu memudahkan pelacakan dan manajemen transaksi pengguna. Yang kelima ada autentikasi pengguna. Modul ini bertanggung jawab untuk memverifikasi identitas pengguna melalui username dan password atau autentikasi biometrik. Manfaatnya yaitu memastikan keamanan dan membatasi akses hanya untuk pengguna yang terverifikasi. Nah, masuk ke tahap perancangannya. Rancangan user interface. Di sini saya menggunakan Figma untuk membuat desain user interface-nya. Pada tampilan menu home. Menu home ini ada menu beranda, siswa, petugas, visi dan misi Sekolah SMK Negeri 7 Majene beserta jadwal pembayaran SPP. Kemudian tampilan yang kedua yaitu menu login. Setelah siswa atau petugas di sini memilih antara login sebagai siswa maupun petugas, akan langsung masuk ke login.
Nah, di sini ada pada menu login tadi ada belum punya akun, daftar. Kemudian di sini ada tampilan menu daftar. Jika belum memiliki akun, kita bisa langsung mengklik daftar. Di sini juga selesai terdaftar. Di sini kita akan langsung login. Setelah login, pada tampilan siswa, di sini ada biodata siswa, NIS, nama, alamat, jenis kelamin, agama, tempat lahir, tanggal lahir, kelas, dan nomor HP. Di sini siswa bisa menginputkan, ada pilihan edit, simpan, dan hapus data. Kemudian ada tampilan laman petugas. Pada laman petugas, di sini petugas akan mengisi biodata yang dimana ada ID, nama, alamat, nomor HP, dan nomor rekening. Di sini juga ada edit, simpan, dan hapus. Bedanya tadi tampilan petugas ada data siswa. Kemudian yaitu tampilan pembayaran pada siswa. Tampilan pembayaran pada siswa, di sini siswa bisa menginputkan jumlahnya, tanggal berapa, dan metode. Kemudian bisa disimpan. Tampilan pembayaran pada petugas seperti ini. Di sini tampilan pembayaran pada petugas ya. Di sini data yang diinputkan pada oleh siswa tadi akan langsung tercetak di sini. Setelah siswa menyimpan, akan langsung muncul pada data pembayaran di laman petugas tersebut. Setelah mengklik simpan dan juga siswa tadi mengklik simpan, yang berikutnya ada tampilan tanda bukti pembayaran, di mana di sini ada data-data yang sudah diinputkan oleh siswa tadi. Nah, cetak ini berfungsi untuk menyimpan dokumen ini, bisa dicetak maupun disimpan dalam bentuk soft file. Yang terakhir ada pohon keputusan. Yang pertama ada tabel keputusan. Di sini pada tabel ini ada 3 kondisi. Di sini ada deskripsinya. Jika siswa terdaftar, petugas hadir, dan pembayaran dilakukan, maka ini ada pada aturan 1. Jika siswa terdaftar, petugas hadir, dan pembayaran tidak dilakukan, maka ada pada aturan 2. Di sini ada aturan sampai 8. Nah, pada aturan ketiga, siswa terdaftar, petugas tidak hadir, dan pembayaran dilakukan. Nah, aturan keempat, siswa hadir, petugas tidak hadir, pembayaran tidak dilakukan. Aturan kelima, siswa tidak terdaftar, petugas tidak hadir, dan pembayaran tidak dilakukan. Kemudian ada aturan yang keenam, yaitu siswa tidak terdaftar, petugas tidak hadir, pembayaran dilakukan. Aturan yang ketujuh yaitu siswa tidak terdaftar, petugas hadir, dan pembayaran tidak dilakukan. Aturan yang terakhir yaitu siswa tidak terdaftar, petugas hadir, dan pembayaran dilakukan. Nah, ini dia tadi. Kemudian dari tabel yang saya buat tadi, terdapat 3 kondisi yang akan diseleksi. Yang pertama ada apakah siswa terdaftar, yang kedua apakah petugas hadir, dan yang ketiga apakah pembayaran dilakukan. Kemudian kita menentukan jumlah kemungkinan yang akan terjadi, yaitu sebanyak N sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Untuk tindakan yang dapat dilakukan ada 2, yaitu berhasil dan gagal. Lanjut ke pohon keputusan. Siswa terdaftar. Jika ya, petugas hadir. Jika ya, pembayaran dilakukan. Jika ya, maka berhasil. Siswa terdaftar jika iya, petugas hadir jika tidak. Kemudian pembayaran dilakukan iya, maka akan gagal juga. Siswa terdaftar, petugas hadir, dan pembayaran tidak dilakukan, maka akan gagal juga. Kemudian siswa terdaftar, petugas tidak hadir, dan pembayaran tidak
dilakukan maka akan gagal juga. Kemudian siswa tidak terdaftar, petugas tidak hadir, pembayaran tidak dilakukan maka akan gagal. Siswa tidak terdaftar, petugas tidak hadir, pembayaran dilakukan juga akan gagal. Siswa tidak terdaftar, petugas hadir, pembayaran tidak dilakukan, dan pembayaran dilakukan maka akan gagal juga. Berikut ada pseudocode di sini. Jika siswa terdaftar, jika petugas hadir, jika pembayaran dilakukan maka berhasil. Selain daripada itu, gagal, dan gagal. Baik, itu saja yang bisa saya presentasikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.